Rasanya adalah saat ini penuh tantangan, tapi juga penuh peluang. Karena saat ini di Indonesia sudah diberikan banyak ruang untuk bersuara. Jadi artinya perempuan Indonesia saat ini tidak ada lagi alasan untuk tidak berkembang. Menjadi perempuan di masa sekarang ini, saya merasa kita sebetulnya sudah diberikan banyak kemudahan, dan saya rasa ini sudah melampaui target yang diharapkan oleh Ibu Ara dan Ece Kartini ya, mengenai kesetaraan dalam pendidikan. Kini sebetulnya kita sudah banyak diberikan kemudahan, tentunya bukan hanya dari segi pendidikan, tapi juga dari segi kita berekspresi untuk menunjukkan kemampuan kita di berbagai bidang ataupun sektor. Menjadi perempuan Indonesia saat ini ada dua konteks di situ ya. Yang pertama adalah menjadi perempuan di Indonesia, which is berarti kita membandingkan antara Indonesia dengan negara-negara lain. Dan yang kedua adalah kita membandingkan menjadi perempuan di Indonesia saat ini dan kita bandingkan di masa lalu. Kalau saya lihat di saat ini Indonesia sendiri, perempuan di Indonesia itu memiliki kesempatan yang sangat besar untuk bisa untuk bisa bergerak bersama dengan laki-laki dan juga memiliki kontribusi yang sama dari segala hal. Perempuan Indonesia saat ini alhamdulillahnya sudah modern, jadi apa yang sudah diperjuangkan oleh Ibu kita Kartini ya, Raden Ajeng Kartini itu sudah memberikan dampak. Artinya perempuan juga sekarang sudah diberikan kebebasan tanpa ada bias gender lagi, jadi perempuan bisa lebih banyak untuk berkarya di bidang yang mereka sukai. Biasanya terlalu banyak standar kayak kulit harus putih, gak boleh jerawatan, badan harus langsing, pakaian kita dikomentarin dan lain sebagainya. Perempuan memiliki ruang untuk berbicara, berkarya, dan juga untuk memimpin, meskipun masih ada hambatan budaya dan struktural yang terbatas. Perasaan menjadi perempuan di Indonesia saat ini tentunya ada senang dan sedihnya. Senangnya karena kita sebagai perempuan Indonesia memiliki banyak sekali warisan budaya dan adat istiadat dari nenek moyang kita. Tapi sedihnya suara dari perempuan Indonesia saat ini kurang didengar oleh masyarakat. Bagi saya ini merupakan hal yang sangat relevan karena ini menggabungkan dua hal, yaitu bagaimana perempuan berkarya dan bagaimana perempuan peduli terhadap lingkungan. Lalu relevansinya adalah bahwa dari kantor seorang perempuan ini dapat berkarya untuk mempertahankan ini, dan terkait juga dengan isu-isu global saat ini, seperti terkait dengan bagaimana perempuan kepedulian terhadap lingkungan, terkait dengan pencemaran dan terkait dengan perubahan iklim. Ya, bagi saya khususnya sebagai seorang aktivis dan juga aktivis lingkungan tentunya, saya merasa saya sudah turut berkontribusi dalam menjaga lingkungan. Saya dengan semangat perempuan harusnya tetap terus konsisten ya, dengan sabar memberikan edukasi kepada para pelaku usaha yang merupakan adalah kolega bisnis dari kita. Pelaku-pelaku usaha ini tentu harus terus kita berikan edukasi terkait dalam menjaga dan mengelola lingkungan yang berkelanjutan. Saya kira saya dan perusahaan sepakat ya bahwa kami menjunjung selalu tinggi keberkahan di atas dari keuntungan semata. Perempuan dari ruang kantor untuk bumi, which is di sini adalah perempuan berkarir dari kantor untuk kelestarian lingkungan atau bumi. Itu perempuan tetap bisa mengambil peran sebagai wanita karir yang juga mengambil peran untuk kelestarian lingkungan dan bumi. Salah satunya misalnya kita bersama-sama tetap menciptakan satu misal kita menghilangkan seluruh plastik dengan misalkan kita menghilangkan tumbler, kemudian paperless dan lain-lain. Hal tersebut juga sangat bisa untuk kita lakukan di kantor. Kartini modern saat ini itu diberikan fasilitas berkebebasan untuk bisa berkarya dalam bidang profesional termasuk di kantor, jadi mereka bisa menduduki posisi-posisi tertentu yang dimana mereka capable di dalam
bidang itu. Dan untuk bumi, jadi sebagai manusia secara harfiah, ya baik itu perempuan maupun laki-laki, perempuan juga dituntut untuk memiliki peran yang aktif dalam menyuarakan untuk kontribusinya terhadap lingkungan supaya lingkungan tetap lestari. Jadi menurut saya kontribusi perempuan untuk terus berkarya dalam berbagai bidang, termasuk dalam kantor, ini berarti artinya sudah tidak lagi bertahan bagi perempuan untuk terus berkarya, kemudian aktif dan terus berkembang serta berpikir, termasuk juga dalam proses pelestarian lingkungan. Yang mengajak perempuan untuk berkontribusi tidak hanya dalam berkarir, namun juga dalam menjaga keberlanjutan bumi dan juga budaya. Karena perempuan kini banyak mengambil peran strategis di tempat kerja dan dapat menjadi agen perubahan, salah satunya terkait dengan isu lingkungan. Masih ada tantangan sebenarnya dari ruang kantor untuk wanita, yaitu terkait dengan bias gender dan kesempatan untuk perempuan. Bagaimana cara mengatasinya, bahwa di sini perempuan harus diberi kesempatan yang sama dengan pria dalam hal kepercayaan kepemimpinan dan dalam hal kepercayaan terkait dengan tanggung jawab perempuan, bahwa perempuan mampu memberikan kontribusi. Sebenarnya tantangan terbesar untuk perempuan di kantor saat ini adalah lebih kepada menaklukkan diri kita sendiri untuk terus meningkatkan kualitas diri kita. Karena apa? Karena kita sudah tidak berupaya untuk mengejar-ngejar gender atau kesetaraan gender dan lain-lain. Jadi kita sudah dalam posisi yang boleh dibilang setara. Sehingga yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas diri seluruh perempuan di dunia kerja. Dimanapun berada, mari kita meningkatkan kualitas diri kita. Menurut saya menciptakan ruang kerja yang aman di tempat kerja, utamanya bagi perempuan, itu bisa dilakukan dengan mensinergiskan dua hal. Yang pertama dari pekerjaannya, jadi antar individunya. Bagaimana antara pekerja laki-laki dan pekerja perempuan itu harus adanya toleransi, ya, jadi tidak boleh adanya diskriminatif, kemudian tidak boleh adanya pelecehan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua dari perusahaannya, jadi bagaimana perusahaan itu harus punya kebijakan-kebijakan yang tentunya berpihak kepada perempuan, dan juga tidak boleh adanya ketimpangan ya antara pekerja laki-laki maupun pekerja perempuan. Menurut saya cukup dengan memberikan perempuan masa kini ini adalah touch atau kepercayaan sehingga mereka bisa menjalankan tanggung jawab mereka. Sangat besar, yaitu mulai dari kebijakan, mulai dari rekrutmen sampai budaya kerja, yang semuanya ini bisa mendorong perempuan menjadi lebih berdaya. Saling support dan mengerti keadaan satu sama lain itu hal yang sangat penting, karena dari dua hal itu kita bisa menciptakan kualitas kerja yang sangat baik. Perusahaan kita saat ini sudah sangat bagus, di mana kita sudah tidak membeda-bedakan lagi perempuan dan laki-laki, dan yang kita lihat real adalah bagaimana mereka bisa berprestasi dan berkontribusi terhadap perusahaan. Empati dan kepedulian perempuan dalam jangka yang panjang, karena perempuan ini sebenarnya memiliki cara yang unik dan kreatif dalam menyelesaikan permasalahan, di mana perempuan ini sangat peduli suatu hal yang terkait dengan masa depan. Perempuan memiliki empati yang tinggi dan memiliki beberapa keunggulan daripada pria, antara lain yaitu memiliki pendekatan yang holistik yang membuat mereka mampu menciptakan solusi yang berkelanjutan dan inovatif. Perusahaan kita memang sudah dalam posisi tidak lagi membedakan perempuan dan laki-laki. Kembali saya mari kita tingkatkan perempuan untuk meningkatkan kualitas diri, karena sekarang sudah persaingan kita sudah tidak membedakan lagi antara perempuan dan laki-laki, sehingga
meskipun kita perempuan, kita mampu untuk memiliki kontribusi, memiliki pemikiran, memiliki ide dan gagasan-gagasan yang baik, insya Allah kita tidak membedakan itu dan kita akan tetap memilih kalau memang capable, kemudian mampu, pasti kita akan memilih. Intinya kita tidak memilih perempuan atau laki-laki seperti itu. Yaitu melalui kerja harian di mana kita mencoba menyiapkan perspektif gender dalam program lingkungan yang didukung sesama perempuan, di mana di sini tujuannya adalah bahwa kami perempuan harus berani bicara. Saya ingin menginspirasi ya bahwa segala sesuatu yang saya laksanakan sesuai dengan tuntunan keimanan saya, sehingga teman-teman semua terinspirasi untuk terus bersinar dalam koridor-koridor yang sesuai tanpa melanggar norma-norma agama. Saya sangat berharap teman-teman semua bisa melakukan persaingan yang sehat tanpa adanya saling menyakiti satu sama lain, dan saya selalu mengingatkan agar kita selalu melangkah dan mengutamakan keberkahan dalam setiap gerak-gerak kita, nafas kita, senyum kita. Perempuan saat ini makin dihargai dan punya ruang lebih besar untuk berkontribusi, terutama dalam menciptakan dunia yang lebih berkelanjutan. Saya selalu berharap perempuan-perempuan masa kini tidak perlu lagi takut untuk berjuang, memberikan performa yang terbaik dalam suatu pekerjaan. Jangan takut untuk menjadi prioritas dalam suatu organisasi. Jangan ragu untuk mulai bergerak dan melestarikan lingkungan dimulai dari lingkup yang terkecil. Harapan saya untuk masa depan seluruh perempuan di dunia adalah mari kita berkarir dengan dimanapun kita bekerja, baik itu bekerja dari rumah ataupun bekerja dari kantor, namun tentunya tanpa melupakan kodrat dan hakikat kita sebagai perempuan yang juga menjadi ibu bagi anak-anak kita, menjadi istri untuk suami kita, dan intinya kita boleh berkarir yang setinggi-tingginya, namun kita tetap ingat bahwa kita juga adalah seorang ibu yang bertanggung jawab.